Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah fiktif yang terinspirasi dari kehidupan seorang saudagar kaya asal Arab Saudi yang menikah dengan seorang janda di Subang, Jawa Barat, dengan alasan yang lebih kepada kepentingan pribadi semata. Namun sebelum kita melanjutkan cerita, bagi sahabat-sahabat yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad SAW, agar kelak sholawat ini menjadi saksi bagi kita semua di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Dukungan kalian sangat membantu dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Di tengah terik matahari yang menyinari pesisir pantai Jawa Barat, sebuah mobil mewah melaju perlahan memasuki sebuah desa di Subang. Di dalam mobil itu duduk seorang pria asing, berpakaian rapi dengan setelan jas hitam. Dia adalah Malik Al-Farisi, seorang pedagang kaya dari Arab yang datang jauh-jauh untuk menjalankan bisnis impor rempah-rempah. Di tangan kanannya tergenggam sebuah kontrak perdagangan yang bisa membuatnya kaya raya. Namun, tujuan Malik ke Indonesia bukan hanya untuk bisnis. Dia sudah lama mendengar tentang Subang, sebuah kota kecil yang sepi namun kaya akan potensi perdagangan. Namun, lebih dari itu, Malik mendengar tentang kehidupan sederhana masyarakatnya, termasuk kisah seorang janda muda bernama Sari yang hidup dalam keterbatasan. Malik merasa inilah kesempatan yang sempurna untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Begitu mobilnya berhenti di depan rumah sederhana Sari, Malik menatap rumah itu dengan rasa penasaran. Di dalam rumah itu, Sari tengah sibuk menyiapkan makan siang untuk anaknya yang masih kecil. Dia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan Malik akan mengubah hidupnya selamanya. Malik masuk ke dalam rumah Sari dengan senyum yang ramah, memperkenalkan dirinya dan menjelaskan maksud kedatangannya. "Saya datang untuk menjalin hubungan bisnis," kata Malik. "Namun, saya juga ingin membuat hidup Anda lebih baik." Sari yang merasa canggung dan tidak tahu apa maksudnya, hanya mengangguk. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malik tidak datang hanya untuk berdagang. Dia memiliki tujuan lain yang lebih pribadi. Dengan cara yang halus, ia mulai menawarkan kepada Sari sebuah perjanjian yang tampaknya sulit ditolak. "Saya akan menikah denganmu, tapi ini bukan pernikahan biasa. Ini pernikahan kontrak, hanya untuk waktu yang terbatas, selama saya menjalankan bisnis saya di sini." Sari terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Perempuan itu merasa tergoda oleh tawaran yang terdengar begitu menggiurkan, meskipun hatinya ragu. Namun, kebutuhan ekonomi dan keadaan hidupnya memaksanya untuk mempertimbangkan tawaran Malik. "Anda hanya perlu menemani saya, memenuhi kebutuhan saya selama saya tinggal di sini. Setelah itu, kita akan berpisah," lanjut Malik, menambahkan bahwa tidak akan ada ikatan yang lebih dalam setelah kontrak berakhir. Sari terdiam, berpikir panjang. Ia tahu hidupnya sangat sulit, dan tawaran itu bisa mengubah nasibnya. Dengan hati yang berat, ia akhirnya setuju. Tanpa ia ketahui, pernikahan kontrak itu akan menjadi bagian dari perjalanan yang penuh dengan luka, keinginan yang tak terucapkan, dan pengkhianatan. Bab ini baru saja dimulai, dan banyak hal yang akan terungkap dalam kisah ini. Akankah Sari menyesali keputusannya? Ataukah Malik akan mendapat apa yang ia inginkan tanpa ada rasa bersalah? Hari itu, Sari mengenakan pakaian yang sederhana namun tampak rapi. Di hadapannya, Malik sudah siap dengan sebuah dokumen yang berisi perjanjian yang telah dipersiapkannya. Tidak ada pesta, tidak ada keramaian. Hanya dua orang yang duduk di meja yang sederhana, melakukan apa yang disebut pernikahan kontrak. "Ini hanya untuk sementara waktu," kata Malik dengan nada yang tenang, seperti memberi keyakinan pada Sari. "Setelah bisnis saya selesai di sini, kita akan berpisah dengan baik-baik. Ini hanya untuk pemenuhan kebutuhan saya. Kamu akan mendapat semua yang kamu butuhkan." Sari menandatangani kontrak itu dengan tangan yang gemetar. Dalam hatinya, ia merasa bimbang dan cemas, tetapi rasa takut akan masa depan yang tidak pasti membuatnya menerima tawaran itu. Perjanjian itu mengikatnya tanpa ada ikatan yang lebih dalam. Tidak ada janji cinta, hanya kesepakatan tentang kebutuhan duniawi. Sejak pernikahan itu, kehidupan Sari berubah drastis. Setiap hari, Malik datang dan pergi tanpa banyak bicara.
Ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk urusan bisnis, meninggalkan Sari sendirian di rumah mereka yang sederhana. Namun, setiap kali Malik datang, ia membawa kemewahan yang tak pernah Sari impikan sebelumnya. Perhiasan, pakaian baru, makanan mewah. Sari merasakan kenyamanan fisik yang sebelumnya tidak pernah ia alami. Tetapi di balik semua itu, ada sebuah kekosongan yang perlahan terasa. Sari mulai menyadari bahwa Malik hanya hadir ketika ia membutuhkan sesuatu, ketika ia ingin memuaskan keinginannya. Ia merasa seperti hanya menjadi alat, bukan pasangan yang sejati. Sari mencoba untuk menerima kenyataan itu, berpikir bahwa ini adalah bagian dari perjanjian yang telah ia buat. Namun hatinya semakin berat. Malik tidak peduli dengan perasaan Sari. Bagi Malik, semua ini adalah bagian dari permainan. Baginya, Subang hanyalah tempat singgah dalam perjalanan bisnisnya. Tidak ada perasaan cinta, hanya transaksi dan pemenuhan keinginan. Setiap kali ia datang ke rumah Sari, ia hanya berpikir tentang bagaimana memenuhi keinginannya tanpa ada rasa bersalah. Sari mulai merasakan kesendirian yang semakin dalam. Ia menunggu kehadiran Malik dengan harapan, meskipun ia tahu bahwa harapan itu tidak akan pernah terbalas dengan cara yang ia inginkan. Terkadang, ia duduk di ruang tamu, menatap pintu, menunggu, tetapi yang ia dapatkan hanya keheningan. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan dalam pernikahan kontrak yang semakin membuatnya merasa terperangkap. Bab ini memperlihatkan betapa jauh Sari terjebak dalam pernikahan yang awalnya tampak seperti kesempatan, namun kini semakin mengungkapkan kerapuhannya. Ketika ada yang menginginkan kita hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, apakah kita bisa terus bertahan? Waktu berlalu, dan perasaan Sari semakin terpendam. Setiap hari ia menjalani rutinitas yang sama, menunggu kedatangan Malik, memenuhi segala permintaannya, namun selalu merasa terabaikan. Ia mulai merasakan sebuah kehampaan yang semakin mendalam. Di luar rumah, kehidupan tampak berjalan seperti biasa, namun di dalam hati Sari, sebuah suara kecil berteriak, bertanya apakah ia pantas mendapatkan lebih. Pernikahan kontrak itu terasa semakin berat. Sari tidak lagi merasa seperti seorang istri, melainkan lebih seperti seorang pengabdi yang selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan fisik Malik. Ada saat-saat ketika ia ingin berbicara, ingin menyampaikan perasaannya, tetapi selalu saja ia merasa bahwa kata-kata itu akan sia-sia. Malik hanya akan mendengarkan jika ada yang menguntungkannya. Jika tidak, ia akan kembali tenggelam dalam dunia bisnisnya, jauh dari perhatian Sari. Suatu malam, setelah Malik pergi untuk urusan bisnis, Sari duduk di luar rumah, menatap langit yang gelap. Ia merasa seolah hidupnya kosong. Ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan, rasa sakit yang mulai menggerogoti hatinya. Ia berpikir tentang masa depannya, tentang anaknya yang masih kecil, tentang kehidupan yang seharusnya penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Semua itu terasa jauh, terjauhkan oleh pernikahan yang hanya terikat oleh kesepakatan sementara. Tiba-tiba, teringat di benaknya sebuah kata, pengkhianatan. Apakah dirinya yang telah mengkhianati dirinya sendiri dengan menerima pernikahan ini? Apakah ia telah mengorbankan harga diri demi kenyamanan semu yang tidak pernah bisa menggantikan kebahagiaan sejati? Sari merasa hancur, namun di sisi lain, ada kekuatan yang mulai muncul dari dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, ketika Malik kembali ke rumah setelah perjalanan bisnisnya, Sari memutuskan untuk berbicara. Ia menunggu dengan sabar, hingga malam tiba. Saat Malik duduk di meja makan, seperti biasa, Sari menghadapinya dengan wajah yang penuh tekad. Malik. Sari mulai dengan suara yang tenang, namun tegas. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak ingin menjadi bagian dari pernikahan yang tidak pernah ada cinta di dalamnya. Aku ingin hidup yang lebih baik, hidup yang penuh dengan arti. Malik menatapnya dengan bingung. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Apa maksudmu? Kita sudah sepakat untuk ini. Sari, kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tapi aku tidak ingin hidup dalam bayanganmu lagi, jawab Sari dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku lebih baik hidup sederhana, dengan martabatku, daripada terus terjebak dalam kebohongan ini. Malik terdiam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya.
Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Di satu sisi, ia merasa tidak terpengaruh, karena baginya ini hanyalah sebuah kontrak bisnis. Namun, di sisi lain, ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, penyesalan. Sari telah menentang dirinya, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Sari mengangkat kepalanya, menatap Malik dengan penuh tekad. Ini adalah akhir dari pernikahan kontrak kita. Malik, aku akan pergi. Dan aku akan menjalani hidupku dengan cara yang lebih bermartabat, tanpa ikatan apa-apa. Pada malam itu, sesuatu yang telah lama terpendam dalam diri Sari akhirnya keluar. Keputusan ini mungkin akan mengubah hidupnya, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus menjadi bagian dari permainan yang tak ada ujungnya. Bab ini menandai perubahan besar bagi Sari. Ia mulai membuka mata hatinya dan memutuskan untuk tidak lagi bertahan dalam sebuah hubungan yang hanya berdasarkan kebutuhan fisik dan materi. Tapi apakah Malik akan membiarkannya pergi begitu saja? Pagi itu, udara di Subang terasa berbeda bagi Sari. Meski langit masih gelap, hatinya terasa lebih ringan. Keputusan yang ia ambil semalam mulai beresonansi dalam dirinya. Ia merasa seolah beban yang selama ini menekannya telah terangkat. Namun, meskipun langkahnya sudah diambil, ia masih merasa cemas. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan dilakukan Malik? Saat Malik kembali ke rumah itu beberapa jam setelah percakapan malam sebelumnya, suasana di rumah terasa sangat berbeda. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada senyum yang biasanya menyertai kedatangannya. Sari telah siap. Ia tahu bahwa keputusan ini mungkin akan menjadi akhir dari segalanya. Malik masuk ke dalam rumah dengan langkah yang biasa. Namun kali ini, ia melihat Sari duduk dengan wajah serius di ruang tamu. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Sari yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia merasakan ketegangan di udara, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dihindari. "Sari, kenapa kamu tampak seperti itu?" tanya Malik, meski ada sedikit rasa gelisah dalam suaranya. Namun, Sari tidak langsung menjawab. Ia menatapnya dengan mata yang penuh makna, seakan memberitahu Malik bahwa ini adalah saat yang paling penting dalam hidupnya. "Aku sudah memutuskan, Malik," kata Sari pelan namun pasti. "Aku akan pergi. Pernikahan kontrak ini sudah berakhir. Aku ingin hidup yang lebih bermakna." Malik terkejut. Ia tidak menduga bahwa Sari akan mengambil keputusan ini dengan begitu tegas. Baginya, semuanya tampak seperti sebuah transaksi yang saling menguntungkan, sebuah hubungan tanpa beban yang hanya berlangsung sesuai kebutuhan. Namun, ia tidak pernah tahu betapa dalamnya perasaan Sari, betapa kosongnya hati Sari setelah semua yang ia alami. "Jadi kamu benar-benar ingin pergi?" Malik bertanya, suaranya terdengar datar. "Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, bukan? Semua yang aku berikan, pakaian, perhiasan, makanan mewah, itu semua bukan cukup." Sari mengangkat kepala, menatapnya dengan mata yang tidak lagi penuh ketakutan. "Aku tidak ingin kenyamanan semu itu, Malik. Aku ingin hidup dengan harga diri dan cinta, bukan sekadar memenuhi kebutuhanmu. Aku ingin hidup yang lebih baik, yang tidak bergantung pada kepentingan orang lain." Malik terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kebutuhan fisiknya. Di hadapan Sari, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sebuah pengakuan bahwa ia telah menjalani hidup tanpa memperhatikan hati dan perasaan orang lain. Namun, dalam sekejap, semua itu pun menghilang. Tidak ada perubahan nyata dalam dirinya. Ia hanya bisa menerima kepergian Sari dengan hati yang kosong. Sari mengambil langkah pertama menuju kebebasannya. Tanpa menoleh lagi, ia meninggalkan rumah yang telah menjadi tempat perjanjian kontraknya dengan Malik. Dalam perjalanan pergi, Sari merasa seperti seseorang yang telah lama terjebak dalam sebuah kegelapan, dan kini ia akhirnya melihat cahaya. Sementara itu, Malik tetap berdiri di ambang pintu, menatap kepergian Sari. Ia tahu bahwa Sari tidak akan pernah kembali, tetapi entah mengapa, ia merasa ada yang hilang. Kepergian Sari tidak hanya mengakhiri pernikahan kontrak mereka,
tetapi juga membuat Malik menyadari bahwa sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang dan kepuasan diri telah pergi darinya. Saat itu, Malik mulai berpikir, apakah ia benar-benar bahagia dengan hidupnya yang penuh dengan transaksi, bisnis, dan pemenuhan nafsu? Ataukah ia telah kehilangan makna sejati dalam hubungan manusia? Hari-hari berlalu setelah kepergian Sari, dan rumah yang dulunya ramai dengan kehidupan kini terasa sunyi. Malik kembali sibuk dengan urusan bisnisnya, namun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Kepergian Sari telah mengguncang sesuatu dalam dirinya, meskipun ia enggan untuk mengakuinya. Sebelumnya, ia selalu berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan melalui kekayaan, kesuksesan, dan pemenuhan keinginan pribadi. Namun, setelah kehilangan Sari, ia merasa hampa. Malik mulai mengingat kembali momen-momen bersama Sari. Meskipun hubungan mereka tidak pernah dilandasi cinta, Sari selalu hadir dengan kesabaran dan pengertian yang Malik tidak pernah menghargai. Ia mulai berpikir tentang kata-kata terakhir Sari, tentang hidup yang lebih bermakna, tentang harga diri, tentang cinta yang sejati. Namun, kini sudah terlambat. Sari sudah pergi, dan tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Malik merasa terasing, terjebak dalam dunia yang sempit, di mana uang dan kekuasaan adalah segalanya. Ia mulai mempertanyakan apa yang benar-benar ia cari dalam hidup. Semua kekayaan dan kemewahan itu terasa kosong tanpa adanya seseorang yang bisa berbagi kebahagiaan dan dukungan. Di sisi lain, Sari mulai membangun kembali hidupnya. Setelah pergi dari rumah Malik, ia memutuskan untuk kembali ke desa asalnya, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Ia merasa lebih bebas, meskipun hidupnya tidak semewah dulu. Ia bekerja keras, menerima segala yang datang dengan hati yang lapang. Ia merasa damai dengan dirinya sendiri, mengetahui bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Sari tidak lagi terjebak dalam hubungan yang tidak memberi makna. Ia menyadari bahwa hidupnya jauh lebih berharga daripada sekadar kenyamanan materi. Dengan tekad yang baru, ia membangun hidupnya bersama anaknya, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Sari tahu, meskipun perjalanan ini tidak mudah, ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Di dalam hatinya, ia merasa bangga telah mengambil langkah berani untuk keluar dari hubungan yang menghancurkannya, meskipun itu berarti meninggalkan semua yang telah dijanjikan Malik. Sementara Malik, meskipun tidak mengakuinya, mulai merasa penyesalan yang mendalam. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di kantor, ia teringat akan Sari. Ia menyesali segala keputusan yang telah ia buat, memperlakukan Sari hanya sebagai objek, mengejar kepuasan sesaat tanpa memikirkan dampaknya. Kepergian Sari telah menyadarkan Malik bahwa kekayaan yang ia miliki tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Dalam keheningan malam, Malik mulai menyadari bahwa hidup yang hanya berfokus pada keuntungan duniawi telah membuatnya kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, cinta dan penghargaan terhadap orang lain. Tetapi saat itu, ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Sari telah memilih jalannya, dan Malik harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan seseorang yang sangat berarti. Bab ini menunjukkan bagaimana kehilangan bisa menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang. Terkadang, kita hanya menyadari betapa berharganya sesuatu setelah kita kehilangannya. Malik dan Sari, meskipun terpisah, keduanya sedang belajar untuk menemukan arti sejati dari kebahagiaan dan hidup yang bermakna. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, hidup Sari mulai menemukan jalannya yang baru. Ia tidak lagi merasa seperti wanita yang terbuang atau dipermainkan, meskipun kadang kenangan masa lalu datang menghantui. Ia fokus pada pekerjaan yang telah ia pilih dengan sepenuh hati. Pagi-pagi sekali, Sari membuka warung kecil yang ia dirikan di dekat pasar, menjual makanan sederhana namun penuh rasa yang selalu membuat para pembeli datang kembali. Anaknya, yang semakin besar, tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian. Sari merasa damai meskipun tak memiliki kemewahan yang dulu pernah ia nikmati. Kebahagiaan yang sederhana itu ternyata lebih indah dari segala kemewahan duniawi yang pernah ia rasakan. Sari belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Bebas dari keterikatan yang hanya memberi beban. Bebas dari segala tekanan untuk memenuhi harapan orang lain.
Kini, ia bisa hidup dengan integritasnya sendiri, dan itu memberinya kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Di sisi lain, Malik merasakan betapa beratnya hidup setelah kehilangan Sari. Meskipun kesibukan bisnis terus memaksanya untuk bergerak, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sebelumnya, ia merasa bahwa dunia ini adalah tempat untuk mencari keuntungan, dan bahwa orang lain hanya ada untuk melayani kebutuhan pribadinya. Namun, setelah kepergian Sari, ia mulai merasakan betapa kosongnya semua itu. Malik memutuskan untuk kembali ke Subang, berharap bisa menemui Sari, untuk meminta maaf dan mungkin mendapatkan kesempatan kedua. Namun, ketika ia tiba di desa yang dulu pernah menjadi tempat ia berbisnis, ia merasa terasing. Rumah Sari sudah kosong. Warung kecil yang dulu ada di dekat pasar kini juga tidak lagi terlihat. Tidak ada jejak Sari dimanapun. Ia bertanya-tanya kepada penduduk setempat. Namun kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa Sari telah memulai hidup baru, jauh dari tempat yang dulu. Beberapa orang menyebutkan bahwa Sari kini hidup bahagia bersama anaknya, menjalani kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan cinta, jauh dari segala masalah yang pernah ada. Malik berjalan sendirian di sepanjang jalan desa yang sunyi, merenung tentang apa yang telah ia lakukan. Ia merasa seperti seseorang yang telah kehilangan arah, terjebak dalam permainan hidup yang hanya ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Malik tahu, tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, dan tidak ada cara untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Namun, meskipun penyesalan itu menggerogoti hatinya, Malik akhirnya menyadari bahwa hidup tidak selalu bisa dipahami atau dikendalikan. Terkadang, apa yang kita pikirkan akan membuat kita bahagia justru membawa kita jauh dari kebahagiaan itu sendiri. Sari, di sisi lain, tidak pernah membenci Malik. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat untuk dirinya dan anaknya. Walaupun perjalanannya penuh dengan tantangan, ia tidak pernah merasa lebih kuat daripada sekarang. Ia telah menemukan kembali apa yang paling penting dalam hidup, cinta yang tulus, hidup dengan integritas, dan kebahagiaan yang datang dari hati. Bab ini menandakan bahwa meskipun jalan hidup seseorang bisa penuh dengan penyesalan dan kehilangan, setiap langkah membawa pembelajaran baru. Sari dan Malik, meskipun terpisah, masing-masing menemukan jalannya untuk menjalani hidup dengan cara mereka sendiri, berbeda, namun saling memberi pelajaran yang berharga tentang arti sejati dari hidup. Cerita ini, meskipun fiktif, memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang harga diri, keputusan hidup, dan kesadaran akan pentingnya cinta yang tulus dalam hubungan. Sari, sebagai seorang wanita yang pada awalnya terjebak dalam pernikahan yang tidak memberikan makna, akhirnya memilih untuk meraih kebahagiaan sejati dengan meninggalkan kenyamanan materi yang semu dan memilih jalan yang lebih bermartabat. Di sisi lain, Malik belajar, meski terlambat, bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai dengan hanya mengejar keuntungan pribadi dan kepuasan fisik semata. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa dalam hidup, kita tidak boleh terjebak dalam ilusi atau kenyamanan semu yang hanya mengarah pada kehampaan. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, dan barang siapa yang takut kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 23. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memilih untuk mengikuti jalan yang benar, meski sulit, Allah akan memberikan jalan keluar dan kebahagiaan yang jauh lebih berarti daripada segala hal yang bersifat sementara. Keputusan Sari untuk meninggalkan hubungan yang tidak memberikan kedamaian hati dan memilih kehidupan yang lebih sederhana adalah contoh nyata dari ayat ini. Sari mendapatkan kebahagiaan yang lebih sejati, meskipun tidak lagi hidup dalam kemewahan yang pernah ia nikmati. Cerita ini juga mengingatkan kita akan pentingnya niat yang tulus dalam setiap langkah kita. Dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam pernikahan, kita perlu selalu menjaga niat agar tidak terjebak dalam perasaan egois dan materialistik. Semua yang kita lakukan seharusnya berdasarkan rasa kasih sayang dan tanggung jawab, bukan hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Kami berharap bahwa cerita ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman tentang pentingnya menjalani hidup dengan hati yang bersih, menjaga harga diri, dan mencari kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih telah menyimak cerita ini.
Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Kami akan sangat senang jika Anda berbagi pandangan dan pendapat Anda mengenai cerita ini. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua.